Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Cipta, kembali lagi ke YouTube channel Cipta Serana Cendekia bersama saya Aulia Priscilla Putri di program Podcast Vokasi dalam Podcast. Nah teman-teman, kali ini saya nggak sendiri loh, saya bersama salah satu narasumber yang sangat amat luar biasa. Yuk kita kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Putra Nanda Rifki Noviansyah Hardianto atau biasa dipanggil Putra. Saya berasal dari SMKN 2 Kota Mojokerto. Saat ini saya sedang duduk di kelas 11. Halo Putra. Halo Kak Aulia. Oh berarti Putra ini masih kelas 11 ya? Iya, kelas Nah 11. aku mau tahu nih Putra. Putra kenapa sih memilih masuk SMK? Benarnya itu ya, lebih di alasan ke jaraknya aja sih. Oh, emangnya sekolah Putra itu dekat sama Ya, lumayan dekat rumah? kalau dibandingkan dengan SMK lain di rumah saya, jaraknya itu lebih dekat di SMKN 2 Kota Mojokerto. Nah Putra, tadi kan Putra bilang Putra kelas 11 kan? Ya. Kalau boleh tahu jurusan apa sih? Saya dari jurusan Layanan Perbankan Syariah atau biasa disingkat dengan LPS. Itu lebih berfokus seperti bank-bank yang menganut syariah Islam. Oh, tapi setauku kalau layanan perbankan syariah itu kebanyakannya cewek ya? Iya. Terus alasan Putra masuk jurusan itu karena apa? Sebenarnya saya itu ada 3 pilihan. Yang pilihan pertama saya milih DKV dan juga RPL. Tapi ternyata di kedua jurusan tersebut memerlukan syarat buta warna. Nah, waktu saya di tes kesehatan di puskesmas, itu saya tidak lulus di tes buta warna. Jadi memang di LPS. Ya. Oke Putra, kalau boleh tahu selama 2 tahun itu Putra di jurusan perbankan syariah itu belajar apa saja? Banyak sih di perbankan syariah. Salah satunya adalah mempelajari tentang akad-akad. Akad-akad seperti perjanjian gitu, kesepakatan seperti akad wadiah dan wadiah, murabaha, musyarakah ya semacam itulah. Dan juga yang di aspek paling penting di perbankan syariah itu sebenarnya adalah tentang berkomunikasi dengan customer sebenarnya. Oh gitu. Ya, seperti itu. Ada nggak tantangan selama Putra belajar? Sebenarnya banyak sekali ya, mengingat saya waktu SMP itu kayak kurang sekali bersosialisasi ke masyarakat gitu. Ya kayak anaknya pun diam banget gitu. Nah, waktu semenjak saya masuk ke layanan perbankan syariah ini, saya belajar sedikit demi sedikit buat public speaking. Ya, public speaking itu. Pelajaran yang paling Putra sukai itu apa? Ada 2 sebenarnya di saya. Apa tuh? Yaitu PJOK dan juga bahasa Inggris. Kenapa tuh kok suka sama PJOK sama bahasa Inggris? Ya, mungkin salah satu hobi saya juga olahraga ya kan, berolahraga. Dan juga kalau bahasa Inggris saya tuh kayak merasa bisa berbahasa Inggris lebih fasih. Ya, lebih fasih dibandingkan dengan anak yang lain. Oh, berarti Putra ini pintar bahasa Inggris. Ya, bisa gitu. Alhamdulillah. Oke. Terus Putra, kesibukan Putra di sekolah itu ngapain aja sih? Oh, kalau itu saya juga memasuki 2 organisasi. Apa tuh? Sebenarnya di OSIS dan juga saya mengikuti ekskul basket. Ya. Nah, selama mengikuti organisasi itu pernah nggak Putra mengikuti lomba-lomba gitu, kayak basket gitu? Kalau basket saya pernah, itu ikut di Trofeo Kabupaten Mojokerto. Nah, itu. Menang nggak nih? Juara 3. Wih, alhamdulillah. hebat banget ya teman-teman. Nah Putra kan masih kelas 11 nih kan? Ya. Kok bisa magang? Kan setahu aku kan magang kan kelas 12 ya? Ya, jadi kan semenjak kurmer ya magang itu menjadi kelas 12. Nah, kenapa saya bisa magang kelas 11? Itu saya dipilih oleh guru jurusan saya untuk ikut seleksi LKS gitu. Di bidang akuntansi. Oke. Iya. Terus kalau boleh tahu, kok bisa Putra tahu PT Cipta Serana ini? Saya dari awal itu dipilih buat ikuti LKS kan. Dari awal-awal itu saya bimbingan bersama guru-guru saya. Itu sekitar selama 1-2 bulanan. Terus habis itu dari 8 anak yang kepilih bimbingan itu diseleksi menjadi 3 anak. Nah, 3 anak itu akan dikirim ke Malang buat PKL. Nah, dari situlah saya mengetahui kalau ada yang namanya perusahaan yang bernama
Cipta Sarana Cendekia. di sini. Oh gitu. Nah akhirnya Putra diberangkatkan ke Malang untuk PKL di Cipta. Nah coba Putra ceritakan pengalaman selama PKL di sini. Kalau saya pengalaman PKL sini awalnya tuh emang agak kaget ya, dikarenakan juga kan beda jurusan gitu kan. Ya banyak juga dari kota-kota lain, ya daerah lain gitu. Banyak daerah lain seperti kayak Banjarmasin dan Pasuruan, nah, banyak pasti. Terus dikarenakan saya awal-awal itu agak kaget juga dari lingkungannya dan juga ada dari materinya. Nah dari materinya itu saya bahkan itu belum menahu sama sekali itu tentang akuntansi, seperti standar-standar akuntansi. Itu saya baru dengar di sini. Nah Putra, kalau boleh tahu tantangan Putra beradaptasi di sini tuh gimana? Kalau misalnya bicarain tentang tantangan ya, tentunya salah satunya ya di materi itu tadi banyak sekali kata-kata baru dan juga itu yang baru-baru gitu. Nah, kalau boleh tahu Putra di sini dapat materi apa aja nih? Nah, kalau saya di materi di sini itu emang kayak tahunya dasar banget ya, dari laporan keuangan itu baru tahu dan juga standar-standar akuntansi. Nah, selain itu juga aku bisa tahu tentang pajak-pajak nih. Pajak-pajak yang di perbankan itu nggak diajari sama sekali malahan. Oh, nggak diajari di sekolah? Masih belum diajari. Berarti baru dapat di sini ya? Ya, baru dapat di sini. Nah, Putra, kalau boleh tahu materi apa aja nih yang paling Putra suka di sini? Nah, kalau tentang materi saya mungkin lebih suka materinya Mr. Alfi ya. Kenapa tuh? Karena itu banyak aku menyampaikan materinya disambil dengan bercerita. Oh, jadi santai ya? Iya, dengan sharing-sharing gitu bisa menikmati jalannya materi itu. Nah, ada lagi nggak? Kalau itu mungkin itu Miss Niken, materinya Miss Niken. Apa tuh kalau boleh tahu? Kadang-kadang emang agak unik ya. Kenapa? Karena emang kadang tiba-tiba teriak, tiba-tiba ditanya kan. Nah itu kan tadi yang materi yang paling Putra suka kan. Nah ada nggak materi yang buat Putra itu kayak susah banget nih? Nah kalau susah tentang materi yang susah mungkin di workshopnya ya. Kenapa tuh? Ya karena memang di workshopnya juga kan workshop manual di sini ya kan. Itu ada perlu banyak yang dicatat. Nah itu juga bingung kenapa beberapa data yang bingung ini dari mana itu kan dari bukti transaksi juga harus dianalisis dari awal. Ya itu yang agak membuat saya agak kebingungan gitu. Tapi masih bisa dikerjakan kan ya? Bisa. Oke Putra, kamu juga kan menjadi kandidat lomba LKS akuntansi ya? Iya. Oke, aku mau tahu nih persiapan apa saja yang sudah kamu siapin selama lomba LKS itu? Ya salah satunya juga persiapan saya buat LKS itu magang di sini ya. Terus ada nggak tantangan selama mengikuti lomba LKS itu? Oh banyak banget sih kalau tantangan itu. Salah satunya di tugas-tugas di sekolah saya itu banyak yang tertelantarkan gara-gara bimbingan itu. Gitu. Nah setelah kamu mengikuti lomba LKS itu, apakah dari pengalaman ini kamu ingin mengembangkan karir kamu di bidang akuntansi dan perpajakan nggak? Atau kamu tetap ingin fokus di perbankan syariah? Kalau misalnya bilang tertarik apa enggak, jelas saja tertarik ya. Apalagi saya barusan mendapatkan materi-materi baru yang di PT Cipta. Kalau misalnya ingin mengikuti karir di bidang akuntansi dan perpajakan, mungkin saya akan mempertimbangkan lagi untuk kedepannya. Karena saya di SMK juga kan di lain perbankan syariah, itu akuntansi dan perpajakannya itu emang agak minim. Oh gitu. Jadi kamu masih mau mempertimbangkan lagi ya? Iya, mempertimbangkan. Nah selama kamu magang di CSC ini, aku mau tahu nih bagaimana sih cara CSC ini membantu kamu mengupgrade keterampilan kamu? Kalau misalnya mau membicarakan upgrade keterampilan, jelasnya saya mendapatkan banyak sekali materi-materi itu di awal ya, seperti materi teori-teori tentang akuntansi dan perpajakan, dan juga saya mendapatkan kegiatan workshop juga ya, yang workshop tadi, dan juga di akhir nanti akan ada namanya presentasi, jadi saya bisa mengembangkan public speaking saya juga. Gitu. Terus ada nggak mentor yang secara khusus membimbing kamu gitu?
Kalau misalnya mentor secara khusus itu supervisornya kan Miss Latifah ya kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti bakal tanya ke Miss Latifah gitu. Nah Putra, tadi kan kita sudah banyak ngobrol nih. Yuk kita minum dulu. Ini bisa diminum loh. Oke. Gimana nih Putra, tehnya enak nggak? Enak banget. Iya dong. Dibuat sama Aisyah. Oke Putra, Putra kan sekarang masih kelas 11 kan ya? Iya. Ada nggak kepikiran untuk melanjutkan kuliah gitu? Kalau melanjutkan studi ke kuliah ada ya. Saya ingin juga mendapatkan beasiswa. Saya juga ingin mendapatkan beasiswa itu kuliah ke Jepang sebenarnya. Jepang? Iya. Nah kalau boleh tahu mau ngambil jurusan apa tuh? Kalau jurusan ya mungkin sama di dekat-dekat di sini ya, mungkin berbisnis atau tentang akuntansi seperti itu. Nah, tadi kan bilang mau kuliah di Jepang. Yeah. Kenapa tuh memilih untuk kuliah di Jepang? Kalau itu sebenarnya nggak ada alasan terkhusus sih. Terus? Karena juga kalau bisa ingin apa ya? Ada alasannya mungkin waktu saya kan punya kakak ya, saudara kakak. Itu waktu itu ingin daftar juga ke kuliah ke Jepang. Nah, tapi ternyata beda waktu tes beasiswa itu beda poin sedikit dengan yang lulus itu. Gitu. Saya itu yang membuat saya termotivasi untuk ikut juga ke Jepang. Ya. Tapi Putra ada nggak kepikiran untuk langsung bekerja begitu? Kalau misalnya bekerja itu mungkin apa ya? Pilihan terakhir. Iya, pilihan terakhir. Gitu. Karena yang terakhir banget. Karena saya memang ingin melanjutkan studi ke kuliah, harus kuliah. Lebih ingin melanjutkan kuliah gitu. Ya, kuliah. Oke, Putra. Nah, Putra kan dari Mojokerto ya? Iya. Oke. Aku mau tahu nih, sebagai siswa dari Mojokerto nih ya, bagaimana sih pandangan mereka tentang peluang kerja di sana? Kalau misalnya bicara tentang peluang kerja di Mojokerto, tentunya itu ya, berpeluang yang tinggi juga karena itu memang kota termasuk kota industri ya. Ya. Karena saya juga punya kenalan alumni kelas saya itu jurusan jasa boga. Itu tentang masak-masak gitu. Tata boga. Ya, tata boga. Tata boga itu alumninya itu kerja di Surabaya menjadi juru koki, juru masak. Gitu. Nah, menurut kamu itu bagaimana sih tantangan terbesar sebagai lulusan SMK di Mojokerto? Apakah ada kesulitan untuk peluang kerja begitu? Kalau misalnya tentang peluang kerja, itu jelasnya lebih mudah dibandingkan dengan daerah-daerah yang bukan kota industri ya. Cuman kalau misalnya ingin mencari tentang peluang yang lebih tinggi lagi, itu bisa ke kota-kota yang lebih besar, tentunya ada Surabaya dan juga Sidoarjo. Itu yang lebih peluangnya lebih besar dibandingkan dengan kota Mojokerto. Gitu. Tapi siswa-siswi SMK di Mojokerto itu kebanyakannya itu kemana? Apakah mereka melanjutkan kuliah atau langsung bekerja? Kalau misalnya di SMKN 2 Kota Mojokerto itu kebanyakannya emang langsung kerja. Langsung kerja. Ya. Oke. Nah, dari Sekolah Putra sendiri, aku mau tahu nih, Sekolah Putra itu sudah berkolaborasi dengan industri mana saja nih? Kalau misalnya membicarakan berkolaborasi dengan industri, di SMKN 2 Kota Mojokerto itu sudah berkolaborasi dengan Bank Muamalat. Apa tuh? Bank Muamalat itu kan ada yang namanya bank konvensional dan bank syariah. Nah, karena kalau bank konvensional itu ada yang namanya BRI, BCA, dan BNI gitu ya kan. Nah, kalau di bank syariah itu ada bank muamalat seperti itu. Gitu. Ada lagi nggak? Kalau misalnya berkolaborasi dengan perusahaan lain di bidang akuntansi, ya ini ada PT Cipta. PT Cipta ya. Iya. Nah, Putra, ini pertanyaan terakhir nih. Ada nggak saran untuk adik-adik kelas Putra? Kalau saran saya untuk para siswa baru yang mendaftar di SMK, itu mungkin harus agak terbiasa dengan namanya waktunya yang agak susah ya, manajemen waktunya. Iya, seperti apa tuh? Karena banyaknya praktek-praktek yang mungkin sulit. Ya penuh, satu hari itu pun penuh praktek gitu. Kalau bisa yang pertama-tama itu jangan terlalu sampai dipikirin, langsung dibiasain beradaptasi gitu. Terus Putra, ada nggak kesan selama menjadi peserta PKL terpadu di sini?
Kalau kesan saya di waktu menjalani PKL di PT Cipta Sarana, jelasnya ada susah dan senangnya ya. Susahnya ya emang ya materi-materi yang baru tadi yang susah agak beradaptasi. Kalau misalnya senangnya ya tadi mendapat teman baru dari daerah-daerah lain, juga kenalan Mister dan Miss yang baik-baik. Ya. Ya, seperti itu. Nah, terus ada nggak motivasi atau pesan untuk CSC dan teman-teman? Misalnya ada patah kalimat dari saya, kalau bisa jangan sampai yang namanya merasa salah jurusan ya. Kalian cari aja dulu apa yang buat kalian tertarik di jurusan yang kalian pilih. Misalnya ya kayak mungkin ada teman yang kalian circle teman kalian yang membuat kalian betah di jurusan tersebut. Kalau seperti itu, kalau jangan sampai kalian merasa salah jurusan akhirnya malah kurang mendalami jurusan yang kalian pilih. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah Putra merupakan siswa kelas 11 dari SMK Negeri 2 Mojokerto jurusan Perbankan Syariah. Ia merupakan peserta PKL terpadu di CSC. Putra merasa sangat enjoy selama magang di sini karena ia dapat mengembangkan bidangnya di bidang akuntansi dan perpajakan ya teman-teman. Nah, sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih ya Putra sudah mau saya ajak berbincang-bincang. Ya, sama-sama Kak Aulia. Nah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa ikuti semua akun sosial media dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Nah sampai situ dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.